don't leave me. Here we go. ¡Por mi familia vivo! ¡Mato! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama David yang baru bangun tidur bersama istrinya yang bernama Alexis. Diberitahu kalau David sendiri adalah putra bos mafia, namun ayah David sekarang tengah menjalani masa tahanan di sebuah penjara. Open. Does it hurt you? Tak lama terlihat David dan keluarganya yang hendak makan bersama sebelum mereka berangkat beraktivitas seperti biasa. Di sana juga terlihat adik perempuan David yang diketahui akan melangsungkan pernikahan beberapa hari lagi. You for this bounty and your blessings, who lives and rules world without end. Kemudian David menemui tangan kanan ayahnya yang bernama Creeper, yang dikenal sangat gagah dan juga sangat brutal. Lalu mereka dihampiri oleh salah satu ketua gangster bernama Danny, yang akan membayar iuran pajak kepada David. Ternyata, semua gangster yang ada di Amerika Utara selalu membayar pajak kepada David karena mereka sangat tunduk kepada ayah David yang merupakan bos mafia pemegang semua wilayah di sana. Go get it. Di sini Danny yang sembari memberikan uang pajaknya, ia meminta tolong kepada David karena ada salah satu kelompok gangster yang selalu mengganggu kelompoknya. Lalu David yang mendengar itu, ia berjanji akan segera mengamankan mereka asalkan Danny tidak pernah telat membayar iuran pajak. You're okay. Calm down. Don't ever come here again. Tak lama setelah itu, David dan Creeper mendatangi paman David untuk meminta data-data kelompok gangster yang belum memberikan iuran pajak kepada mereka. Dan diberitahu kalau si paman ini bernama Louis dan ia bertugas menjadi pengganti ayah David sebagai bos mafia sampai ayah David bebas dari penjara. I love you, alright? See you at the party. See you at the party. Setelah mendapatkan data-data yang dimaksud, David dan Creeper pergi untuk menagih para gangster yang belum membayar iuran pajak. Dan gangster pertama yang mereka tagih terlihat tidak melawan, karena si bos gangster ini langsung memberikan uang iurannya kepada David. Namun karena kebetulan kelompok gangster inilah yang selalu mengganggu gangster Danny, David yang gagah pun langsung menceramahinya. Hingga si bos gangster yang memang sangat tunduk kepada David, ia pun berjanji kalau mereka tidak akan melakukannya lagi. You had a family, but he also knew the reglas. I'm gonna take that green light off for you, okay? Setelah dari sana, David dan Creeper lanjut ke markas gangster kedua dan tidak lain untuk menagih iuran pajak wajib tersebut. Namun sesampainya mereka di sana, mereka melihat kelompok gangster itu sedang mensaksa seorang gangster dari kelompok lain. Sementara David yang melihat itu, ia bertanya kepada si ketua gangster kedua ini mengenai alasan kenapa mereka melakukan ini. Lalu si ketua gangster kedua ini menjelaskan kepada David kalau semua ini mereka lakukan karena orang itu terlibat baku hantam dengan anggotanya. Namun David yang mendengar itu, ia langsung meminta si ketua gangster untuk segera melepaskan orang itu karena ditakutkan terjadi peperangan antar gangster. Alright, David. Kemudian David mengantarkan orang itu ke kelompok gangsternya, dan kelompok itu diketuai oleh seorang pria bernama Black Dog. Di sini David menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Black dan juga meminta Black untuk tidak melakukan balas dendam karena ia tidak ingin jika gangster yang di bawah naungannya saling berperang. Hingga pada akhirnya Black yang taat pun berterima kasih kepada David dan ia juga berjanji tidak akan membalas dendam kepada mereka. In the darkness. Pada malam harinya, setelah David selesai menagih semua gangster, ia langsung menghitung semua uang hasil tagihannya bersama Alexis sang istri. Namun selesai mereka menghitung, ternyata uang tersebut tidak mencapai target, dan itu karena Danny si ketua gangster tidak membayarnya secara full. Hingga karena itu David dan Creeper pun langsung bergegas menemui Danny
Dan sesampainya di sana, mereka langsung menanyakannya sembari menodong. Lalu Danny yang ketakutan mengatakan kalau saat ini ia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang terkena penyakit kanker. Morty, in the children's hospital. Don't, David. Let's go, Creeper. Tak lama ketika di perjalanan pulang, David dihubungi oleh Louis sang paman yang memintanya untuk menagih kepada kelompok gangster bernama Scorpio. Louis juga menjelaskan kalau gangster itu sudah menunggak selama berbulan-bulan lamanya dan bahkan total tunggakannya sudah mencapai $2.000. Wow. Sesampainya di sana, David dan Creeper diantar oleh seorang wanita bernama Gata untuk bertemu dengan ketua dari geng Scorpio. Lalu setelah bertemu, si ketua gangster langsung meletakkan uang $2.000. Namun ia mengatakan kalau uang itu bukan untuk David, melainkan untuk seorang pria bernama Martin yang kini ada di sampingnya. Dan ternyata Martin ini adalah seorang pensiunan kapten pasukan khusus yang sekarang sudah membelot menjadi seorang mafia. Di sini Martin berkata kepada David kalau mulai malam ini semua gangster yang ada di wilayah ini akan setor pajak kepada dirinya dan bukan kepada David. Bahkan Martin juga menantang David untuk berduel 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa yang pantas menaungi semua kelompok gangster yang ada di wilayah ini. Namun di sini dan karena David merasa kalau dirinya kalah jumlah, ia pun lantas mengajak Creeper untuk segera pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, David langsung pergi ke tempat Louis sang paman untuk memberitahu kalau Martin berniat akan merebut semua iuran gangster, agar setor kepada Martin saja. Lalu Louis menjelaskan kalau dulunya Martin adalah seorang kapten pasukan khusus yang sekaligus mantan anak buah dari ayah David. Namun semenjak ayah David dipenjara, Martin seperti ingin mengambil alih semua kekuasaan ayah David, yaitu sebagai bos mafia paling ditakuti di Amerika Utara. I love you and you're bad, David. Now bounce. Keesokan harinya ketika David menghadiri acara pernikahan adik perempuannya, ia didatangi oleh Louis sang paman. Di sini Louis mengatakan kalau sekarang ia akan menemui Martin dan tidak lain untuk membicarakan perihal hal itu secara baik-baik. Sementara David yang mendengar itu, ia lantas menyarankan Louis agar berhati-hati dan segera memberitahunya jika terjadi sesuatu. Beberapa jam kemudian David didatangi oleh Gata, dan ternyata Gata ini adalah salah satu anak buah Martin. Di mana kalau kedatangan Gata ini untuk memberitahu kepada David kalau Louis paman David sekarang sedang disandra oleh Martin. Bahkan di sini Gata juga mengatakan jika David masih ingin melihat Louis tetap hidup, maka ia harus datang ke sebuah klub milik Martin esok hari. Wow. Gonna lie, my boy, I'm intrigued. Keesokan harinya, David dan Creeper pun menunggu semua anggotanya datang, karena hari ini mereka akan menemui Martin demi menyelamatkan Louis. Namun, tanpa diduga beberapa anak buah Martin datang menyerang lebih dulu, hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi di sana. Sayangnya, dalam insiden itu, semua anggota David berhasil mereka habisi. Namun, kecuali David dan juga Creeper si tangan kanan. Di sini, David pun memutuskan pergi menjemput sang istri, karena ia takut kalau target Martin selanjutnya adalah anak beserta istrinya. Sementara anak buah Martin yang masih berada di markas David, mereka menangkap Creeper dan membawanya ke markas Martin. Kemudian setelah David berhasil menjemput Alexis sang istri, ia pun dengan cepat membawanya untuk segera pulang ke rumah. Namun saat di tengah perjalanan David dihubungi oleh Martin yang mengatakan kalau ia sudah menghabisi Louis dan sekarang Martin juga akan melakukan hal yang sama kepada Creeper. Yang jelas saja hal tersebut membuat David menjadi amat sangat marah, sehingga kini ia berjanji akan membalas dan menghabisi mereka semua. Sesampainya di rumah, David langsung mengemasi semua barang-barangnya karena sekarang ia akan membawa anak beserta Alexis untuk bersembunyi di tempat yang aman. Namun di sini Alexis memohon dan menyarankan kepada David agar sebaiknya mereka bersembunyi dengan pergi ke luar negeri saja
dan mengakhiri semua ini. Sementara David yang mendengar saran itu, ia pun langsung mengiyakannya. Namun sebelum itu, David akan pergi ke rumah sepupunya untuk mengambil uang terlebih dahulu. Tak lama setelah David sampai di rumah sepupunya, ia langsung menggali tanah di belakang rumah si sepupu, karena dulu David pernah mengubur uang ratusan juta dolar di sana. Lalu, setelah mengeluarkan uang itu, terlihat sang sepupu yang bertanya mengenai dari mana David bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan di sini David menjawab kalau uang itu ia dapatkan beberapa tahun lalu dari hasil merampok bank bersama Creeper, si tangan kanan. Crazy. Lalu, setelah dari sana, ia langsung pergi menjemput Alexis beserta anaknya, karena sekarang mereka akan pergi ke luar negeri untuk menetap dan bersembunyi di sana. Namun sayang ketika David sudah sampai di rumahnya, ia malah mendapati kalau Alexis sang istri tercinta yang sudah dalam keadaan kaku tak bernyawa. Bahkan di sana David juga mengetahui kalau anak-anaknya telah diculik, dan tidak lain kalau semua ini adalah anak buah Martin yang diperintah langsung oleh Martin sendiri. Yang jelas saja hal tersebut membuat David menjadi amat sangat marah, terlebih lagi setelah ia mengetahui kalau Apem sang istri telah dinodai oleh anak buah Martin. Kemudian David pun langsung menuju ke markas kelompok gangster Black, dan kedatangannya ke sana tidak lain untuk meminta bantuan mereka. Di sini David lantas menceritakan semuanya kepada Black mengenai Martin yang sudah menghabisi Alexis istrinya, beserta dengan semua anggota David dengan sangat brutal. David juga memberitahu kalau sekarang anak-anaknya telah diculik oleh Martin, dan David sangat berharap kalau Black bersedia membantunya menyelamatkan mereka. Sementara Black yang merasa kalau dirinya memiliki hutang budi kepada David, tanpa ragu ia dan para anak buahnya akan bersedia membantu David. Hingga tanpa menunggu lama kini David dan gangster Black pun langsung menuju ke markas Martin untuk menyelamatkan anak David dan sekaligus menghabisi Martin dan para anak buahnya. Namun sayangnya Martin sendiri tidak ada di sana, sehingga David dan yang lainnya menyandera satu anak buah Martin untuk diinterogasi mengenai di mana keberadaan Martin sekarang. Di sini David juga bertanya di mana Martin menyembunyikan anak-anaknya, hingga si anak buah itu mengatakan kalau anak David berada di rumah ibu Martin, sementara Martin sendiri sedang berada di rumah pribadinya. Kemudian David dan gangster Black langsung ke rumah ibu Martin, dan ternyata anak-anak David benar ada di sana dengan keadaan sehat dan baik-baik saja. Lalu David menitipkan mereka kepada salah satu anak buah Black, sementara ia sendiri akan pergi ke rumah pribadi Martin bersama Black untuk meratakannya. Hingga setelah sampai di sana, terlihat David yang secara diam-diam masuk, lalu tanpa ragu menghabisi satu persatu anak buah Martin yang berjaga. Di sisi lain terlihat Black yang malah diketahui oleh Gata, dan di sini Gata mengancam kalau ia akan menghabisi Black saat ini juga. Namun Black yang memang seorang bos gangster yang tak kenal kata ampun, tanpa ragu inilah yang dilakukannya. Hingga pada akhirnya Black pun berhasil menghabisi Gata. Kembali lagi kepada David yang sudah berada di depan kamar Martin, dan David langsung menyerang Martin dengan penuh murka. Hingga pada akhirnya David yang gagah berhasil menghabisi Martin, meskipun David sendiri harus terluka cukup parah. Lalu di sini ia segera dibawa pergi oleh Black. Namun saat di tengah perjalanan David meminta Black untuk berhenti sebentar, karena ia ingin menghubungi sang ayah yang masih berada di dalam penjara. Dan ketika terhubung, David langsung menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk dengan istri David yang telah dihabisi oleh anak buah Martin. David juga meminta maaf karena ia tidak bisa menjaga Louis pamannya, beserta dengan semua anggotanya yang juga telah tewas akibat ulah Martin. Namun sang ayah yang mendengar semua itu sama sekali tidak marah, dan ia malah bangga karena sekarang David masih selamat dan bisa membalaskan dendam kepada Martin.
Bahkan sang ayah juga mengabarkan kalau sebentar lagi ia akan keluar dari penjara dan nantinya David lah yang akan menggantikan posisi sang ayah sebagai bos mafia di Amerika Utara. Dan film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya Soap. Jika suka video ini silahkan like. Dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sukses selalu untuk kalian semua.